Inilah kampungku, Kampung Cipunaga, Desa Kertamukti, Kecamatan Sindangmarang, Kabupaten Cianjur. Nah, disinilah saya akan melakukan kegiatan KKN siklus pertama yang bertemakan tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa pandemi COVID-19. Yuk, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan Bu, saya Dede Aminah, mahasiswa dari PGSD KIP Siliwangi Bandung. Nah, di sini saya ditugaskan untuk langsung terjun ke masyarakat untuk mengobservasi langsung. Nah, temanya itu adalah pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama pandemi COVID. Nah, untuk itu saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Kenalan dulu dengan Ibu siapa? Saya namanya Ibu Rania. Rania. Adiknya siapa namanya? Aprilianti. April ya. Kelas 2. Kelas 2. Sekolahnya di mana? Sadar. Sadar? Jawab. Iya. Nah, untuk langsung aja ya Bu ya, untuk pertanyaan pertama, apakah pembelajarannya itu daring, online atau tatap muka? Tatap muka. Meskipun lagi corona juga ya tatap muka? Seminggu 2 kali, 3 kali. Seminggu 3 kali? Oh iya. Tapi sekolah ada sekolah online-nya nggak? Nggak ada, kayak grup WhatsApp gitu per kelas? Nggak ada. Oh iya. Nah, berarti belajarnya di sekolah? Iya, di sekolah. Apakah pembelajarannya efektif di sekolah? Maksudnya pembelajaran itu lancar, baik gitu di sekolah? Alhamdulillah. Lancar ya di sekolah. Terus kemudian apa yang Ibu rasakan setelah adanya pandemi ini yang sebenarnya ngaruh ya ke pembelajaran anak gitu? Iya, sedikit-sedikit ngaruh. Iya, walaupun cuma 3 hari ya, alhamdulillah. Ada perkembangannya. Ada perkembangan meskipun cuma 3 hari ya. Iya. Nah terus anak juga sering belajar di rumah nggak Bu? Ya, sering. Main sering belajar. Suka didampingi belajarnya sama Ibu? Iya, sering dampingi. Nah, kapan sih waktu efektif buat Ibu ngajarin anak di rumah? Ya, kalau lagi nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Sibuk ya Bu? Terus kemudian hal apa sih yang Ibu lakukan dalam memantau aktivitas belajar anak? Misalkan nih April lagi belajar, Ibu cara mantaunya gimana? Cara ngeliatinnya? Misalkan Aprilnya lagi belajar tiba-tiba maunya jajan gitu, Ibu suka gimana sikapnya? Ya, diolotin dong. Dirayu? Iya, dirayu. Begini nanti ibu nyentil kalau nggak belajar, kalau nggak ngerjain PR. Artinya harus mau belajar ya. Nah, kemudian apakah guru di sekolah berkomunikasi dengan Ibu dalam memantau proses belajar anak di rumah? Iya, sering Ditanya ya? suruh belajar di rumah, ngapalin biar pinter, jangan main HP wae. Kita ngajarin HP. Udah tahu HP ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana sikap dukungan atau motivasi apa yang Ibu berikan sama April kalau misalkan Aprilnya gak mau belajar? Ibu suka bilang apa gitu? Nah, nanti ibu guru nggak ngasih hadiah ranking. Belajar Harus giat belajar supaya nanti dapat ranking, katanya gitu ya. Di April udah bisa nulis? Udah bisa nulis? Coba nulis namanya udah bisa belum? Coba. Pinter. Angkanya udah bisa? Nulis angkanya udah bisa? Ini kapan itu dia? Ini ibu guru masih buku masih yang ranking buku kan teteh naik ke panggung. Nyalat angka 1, 2, 3 sampai kembali untuk kebiasaan. 1, 20. angka 2, angka 3. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Izin memperkenalkan diri dulu, saya Dede Aminah, mahasiswa PGSD dari IKIP Siliwangi Bandung. Nah, di sini saya ditugaskan untuk langsung terjun ke masyarakat untuk mewawancarai dengan tema pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa pandemi ini. Nah, kalau boleh tahu kita kenalan dulu ya Bu. Namanya Ibu namanya siapa? Nur Komariah. Adanya namanya siapa? Kinanti Julianti. Adanya lagi satunya? Ripana Saputra. Udah pada sekolah ya. Nah, saya mau sedikit wawancara, mungkin langsung aja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah anak Ibu belajar online atau tatap muka? Itu online. Tatap muka. Pembelajarannya tatap muka ya. Nah, apakah pembelajarannya efektif di sekolah?
gimana deh belajarnya di sekolah udah efektif bahwa Aktif. setiap hari belajar gitu aktif Belajar. aktif sekarang berarti kelas berapa? Kelas 6. Ada ini nggak ada materi yang nggak bisa dipahami atau gimana gitu, pelajaran yang susah apa? Nah, matematika aja nih. Hari matematika. Matematika susah ya. Matematika aja. Udah bisa perkalian tapi bisa tahu nggak perkalian itu artinya apa? Pertambahan yang diulang-ulang. Kalau perkalian itu apa tadi? Perkalian artinya apa? Pertambahan yang diulang-ulang. Pinter. Contoh misalkan 2 kali 2 berarti 2-nya ada berapa? 2 jadi ditambah 2 jadi hasilnya 4. Pinter. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang ibu rasakan setelah adanya pandemi ini yang sebenarnya memang berdampak pada pembelajaran anak ibu? Semuanya jadi asa kesel gitu, mendingan belajar aktif setiap hari gitu sekolah daripada di rumah terus. Kadang-kadang kan banyak libur sekarang. Banyak libur. Heeh. Sekolahnya Cuma 3 hari cuma seminggu. 3 hari seminggu. Kalau misalkan yang kecil mah ini 4 hari. Kalau PAUD masih 4 hari Mm-mm. mungkin ya. Tapi kadang-kadang ini kalau misalkan habis duhur mah kan ini langsung ini ya. Jadi aktif gitu setiap hari sampai Kamis. Nah, untuk berarti di sekolah 3 hari, di rumah 3 hari. Nah, untuk pembelajaran di rumah, apakah ibu mendampingi anak belajar? Kadang-kadang sendiri kalau di repot. Kadang-kadang disuruh-suruh. Nah, untuk waktu yang efektif buat adiknya belajar kapan? Gitu. Misalkan ibu mau dampingin anaknya belajar, kapan waktunya yang misalkan adiknya misalkan maunya malam nih adiknya belajar. Kalau malam kan ke masjid ini, kadang-kadang kan habis duhur kalau udah rapi baru. Habis duhur paling mungkin yang baik buat adiknya belajar, ada waktu sama ibunya. Nah, dalam memantau pembelajaran anak, hal apa yang ibu lakukan? Misalkan adiknya lagi belajar tapi males-malesan, nah ibu sikapnya kayak gimana gitu? Ya begitulah. Ada keras-keras dikit supaya jadi anak pintar nantinya gitu. Harus mau belajar supaya terus mau belajar. Nah, kemudian apakah guru di sekolah berkomunikasi dengan ibu dalam memantau pembelajaran anak di rumah? Kalau misalkan di sini kan nggak ada pemain umum, jadi nggak pernah komunikasi. Jadi Jadi kalau misalkan ada apa-apa kan saya yang ke sekolah. kalau ada keluhan apapun kita yang ke sekolah. Jadi gurunya jarang ada komunikasi dengan orang tua. Jarang. Saya yang ke sekolah. Jadi kalau misalkan dulu sekarang nggak kayak dulu sih. Mungkin seharusnya guru itu aktif ya ke orang tua, apalagi dengan adanya pandemi ini harusnya pembelajaran di rumah, mungkin harusnya guru memang aktif ke orang tua. Kalau di kampung sebelah ada yang namanya guru jungjung, jadi guru yang berkunjung ke rumah untuk belajar sama anaknya gitu, atau ada grup WhatsApp buat misalkan hari ini ada tugas apa dikumpulin gitu di grup WhatsApp, tapi mungkin nggak ada ya. Nggak ada kunjung ke sekolah. Langsung ke sekolah aja. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih sikap dukungan ibu atau motivasi apa yang ibu berikan pada pembelajaran di masa pandemi ini? Maksudnya? Jadi apa sih dukungan yang ibu berikan sama anaknya gitu supaya semangat belajar di masa pandemi? Nah, supaya itu dikit-dikit supaya dia langsung mau belajar, mau sekolah. Jadi gimana lah gitu Terus diingetin, dikasih saran, dikasih kadang-kadang nasihat. kalau misalkan itu mah enggak, dia mah ini udah mandiri ini dari kecil. Kalau yang ini mah kalau yang ini mah beneran dari kecil udah mandiri. Dari kecil belajar sendiri, kadang-kadang dia mah fokus belajar. Alhamdulillah aktif. Kalau ini mah yang cowok mah nggak tahu nih. Belum ya, nanti juga mandiri. Si kecil. Tapi ini Sama ibu, bismillah dulu, perkenalan dulu mungkin ya. Saya Dede Aminah, mahasiswa dari IKIP Siliwangi Bandung. Nah, di sini saya ditugaskan untuk terjun langsung ke masyarakat untuk mewawancarai tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, sekolahnya di daerah ini mungkin tatap muka ya Bu ya? Iya. Tapi setiap hari? Nggak setiap hari, seminggu cuma 4 hari. Oh, seminggu kan cuma 4 hari karena mungkin corona ya? Atau Mungkin juga. Cuma 4 hari per minggunya, karena sekolahnya sekolah PAUD kan. kalau pembelajarannya gimana? Udah efektif? Ya, alhamdulillah tiap hari dikasih pelajaran sama gurunya. Karena masih belajar kan, masa-masa PAUD malah masih belum pintar, nulis juga masih dituntun orang tua, masih dibimbing para gurunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pendapat Ibu gimana sih pembelajaran selama adanya corona ini? Mungkin untuk seluruhnya ya, seluruh misalkan dari sekolah PAUD, SD gitu. Ya, begitulah, terhambat juga sih.
Mungkin karena corona ya terhambat juga sama masalah pelajaran, karena kan sekarang mah belajarnya nggak setiap hari, banyak belajar di rumah. Nah, untuk pembelajaran di rumah, apakah ibu juga suka mendampingi anaknya belajar di rumah? Iya, karena masih PAUD, belum bisa menulisnya, belum bisa berhitungnya juga belum bisa, menghitung sampai 10 juga masih berantakan. Jadi selalu didampingi ya. Jadi selalu didampingi belajarnya, belum bisa belajar sendiri. Untuk waktu yang efektif itu kapan Bu untuk belajar di rumah untuk adiknya? Ya kadang habis duhur, kadang malam. Nah, yang ibu lakukan, hal apa gitu yang ibu lakukan dalam memantau aktivitas anak belajar? Misalkan adiknya belajar, ibu gimana sih cara mantaunya? Ya cara mantaunya biasa ya, karena kan belum biasa menulis gitu. Ini mah belajar menulis, jadi cara menulisnya dibelajar, tangannya harus dipegangin. Iya, terus terus diarahin. Diarahin tangannya karena belum bisa, karena itu menulis huruf, menulis gambar apapun masih diarahkan tangannya, belum bisa sendiri. Nah, untuk guru di sekolah juga sering berkomunikasi sama ibu, misalkan guru sekolah berkomunikasi kepada ibu supaya anaknya belajar di rumah. Iya. Gitu. Ya, Karena kalau nggak didampingi kan belum bisa sama sekali kalau PAUD mah. Lain dengan SD. Kalau PAUD mah jadi harus selalu dengan orang tua, di dalam juga sama gurunya harus selalu dengan gurunya, jadi nggak bisa sendiri. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih motivasi atau dukungan ibu terhadap pembelajaran anak di rumah? Jadi dukungan apa yang ibu berikan supaya anak mau belajar di rumah? Ya begitu aja, dukungannya cuma supaya bisa aja. Misalkan nih anaknya gak mau belajar, ibunya coba kasih, deh ayo kita belajar, nanti dikasih ini, suka gitu enggak, atau gimana gitu strateginya belajar? Kalau Abi mah enggak, nanti jajan aja. Kena jajan ya. Jajan terus Nanti ya? kasih jajanan. Nggak boleh jajan terus, harus Oh, nabung. harus nabung. Uangnya dipakai nabung. Ya. Nah, itulah serangkaian kegiatan KKN siklus pertama ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.